masa remaja tak ingat ibuku. Kini ku menyesal karena salahku. Nasihat ibuku tak pernah hiraukan. Nasihat ibuku tak pernah hiraukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ya, ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Yang menjawab salam dengan semangat mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah. Kemudian mudah-mudahan syukur-syukur nanti tamat dari sini, lulus dari Universitas Marabungo, bisa pergi ke kota Mekah. Syukur-syukur dapat tawaf di depan Ka'bah. Syukur-syukur bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Syukur-syukur pulang dari sana besok teman-teman bisa dapat beli tanah, dapat beli rumah, dapat beli sawah, dapat beli mobil mewah. Syukur-syukur lulus dari sini nanti bisa nyalon jadi lurah. Syukur-syukur mudah-mudahan bapak-bapak dapat nambah orang rumah. Amin. Setuju, Mak? Ibu-ibu setuju? Tidak setuju. Setuju, Ibu. Ibu setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sirri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, Dekan Fakultas Ekonomi yaitu Ibu Dr. Misraini SEMM. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Kemudian mudah-mudahan Ibu Misraini ini tetap istiqomah di dalam mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Ekonomi, amin ya rabbal. Kemudian Al-Mukarram wal Muhtaram, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Sarinah 1, Bapak Amron SEMM. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah kesehatan, amin ya rabbal. Kemudian Wakil Dekan 2 yaitu Ibu Delila Harhab SEMM. Kemudian Bapak dosen yang kita muliakan, Bapak Asman SEMM. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Kemudian tak lupa Ibu Kasubag TU, yaitu Ibu Terawati SE. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua BEM Universitas Marabungo
siapa sahabat kita yang mudah-mudahan beliau tetap istiqomah. Kemudian yang saya banggakan teman-teman panitia, mulai dari ketua sampai anggota, berkat mereka acara kita berjalan dengan lancar. Dan yang saya sayangi dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang insya Allah kita hadir ke sini mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sebab kenapa? Ketika kita bersyukur kepada Allah, itu akan kembali kepada kita sendiri. Allah tak butuh kita, Allah tak butuh syukur kita. Sebab kenapa? Ketika kita menyembah Allah, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini menyembah Allah, itu tidak menaikkan derajat Allah sedikit pun. Walaupun seluruh manusia yang hidup di dunia ini tidak menyembah Allah, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Maka barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Coba teman-teman yang di sini, ketika Allah berikan penglihatan, ya, apakah kita telah bersyukur? Coba saya mau tanya, kira-kira mana yang lebih berharga, mata atau kacamata? Mata. Teman-teman mahasiswi, saya belikan kacamata harga 10 juta. Mau? Mau, serius. Teman-teman mahasiswa, saya belikan kacamata harga 10 juta. Mau? Mau. Tapi pas saya kasih kacamata tersebut, matanya langsung tidak bisa melihat. Berarti lebih berharga mata kita. Bapak Ibu dosen, saya belikan jam tangan harga 20 juta. Mau Pak? Mau? Tidak mau. Ibu mau Bu? Tidak mau juga. Maka ketika diberikan jam tangan tersebut, tangan langsung patah. Mana yang lebih berharga, tangannya atau jamnya? Maka tanpa sadar kita mulai dari akil balik, nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita banyak kita sia-siakan. Contoh nikmat mata, lebih banyak membaca Al-Quran, baca WA. Baca WA pacarnya, apa katanya? SILGLAP, sayang lagi apa? Astagfirullah. Apa jawabnya? LG MKN lagi makan. MKN SMAAP, makan sama apa? Ya Masya Allah. MKN JNN KOL, makan sama jengkol. Sambil apa? Sambil chattingan sama pacarnya. Kalau kita bayangkan ya, nikmat mata yang diberikan oleh Allah untuk melihat, kebanyakan kita melihat hal-hal yang tidak begitu penting. Maka ketika diberikan mata, ingin mata tetap sehat dari mulai lahir sampai umur sekian 60 tahun 70 tahun masih bisa melihat, maka bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu dosen, kemudian seluruh sahabat, mahasiswi, mahasiswa yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita telah berkumpul di sini. Sebab kenapa? Di dalam hadis diterangkan orang yang berkumpul di tempat ilmu. Nah, ini tempat ilmu. Barang siapa yang berkumpul di tempat ilmu, la yajtami'u malahum, kata Rasul. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu majelis, fayada'u ba'duhum, maka sekalian mereka berdoa kepada Allah, qul amin sa'irhum, dan yang lain mengaminkan doa tersebut, illa ajabullah lahum, kecuali Allah akan mengabulkan doa mereka. Maka saya doakan mudah-mudahan kita di sini mendapat berkah dari Allah. Amin. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, disolehakan anaknya, disakinahkan keluarganya, dimudahkan rezekinya, dilunaskan dari hutang-hutangnya. Coba kencang kita minyak, agak beda. Ngapa banyak utang?
Belum lagi yang semester 7, Masya Allah. Belum bayar ini, bayar itu, banyak yang dibayar. Itu tidak lepas dari kredit. Beli mobil, beli motor, beli rumah, beli TV, nak berkredit juga. Masya Allah. Beli pintu rumah, mana berkredit juga. Aduh. Iya, baju berkredit juga. Kemudian yang belum menikah, mudah-mudahan cepat ketemu jodoh. Amin. Kemudian yang sudah lama menikah, mudah-mudahan yang belum mempunyai anak atau yang belum hamil, mudah-mudahan di tengah jalan pas pulang langsung hamil. Amin. Kemudian yang sudah lama menjanda, mudah-mudahan mendapat duda yang kaya raya, banyak harta warisannya, baik hatinya, cepat matinya. Amin. Maka bersyukur kita kepada Allah berkumpul di tempat ilmu. Kata Rasul, hadir kita di tempat ilmu tanpa membawa pena, tanpa membawa buku, mendengarkan saja itu lebih baik daripada sedekah 1000 onta. Coba bayangkan. Berkumpul di tempat ilmu tanpa membawa buku, tanpa membawa pena, hadir cukup mendengarkan saja lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Sanggup tak kira-kira ibu bapak dosen, ibu dekan sanggup salat 1000 rakaat, Bu? Ya. Saya langsung angkat tangan, tak sanggup. Coba bayangkan, kok bisa Ustaz? Ini salat sunnah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sedangkan menuntut ilmu itu hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kenapa bisa hablum minallah? Hablum minan nas lebih baik daripada hablum minallah. Ternyata ketika kita beramal, diterangkan dalam kitab Ta'limu Ta'alim, ketika kita beramal tanpa memakai ilmu, maka amal tersebut ditolak alias tidak diterima. Jangankan diterima sholat kita, pertanyaan bagi kita, sah atau tidak sholat kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Boleh saya bertanya sama teman-teman mahasiswa? Boleh. Sama ibu dekan boleh, Bu? Boleh, ya. Teman-teman mahasiswa, nanti ketika kita telah meninggal dunia, maka terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ruh kita. Ruh kita itu akan kembali kepada Allah. Yang kedua jasad kita. Jasad kita akan kembali ke tanah, dimakan cacing dan belatung. Yang ketiga amal ibadah kita. Itulah yang kembali kepada kita. Pertanyaannya, teman-teman mahasiswa dari mulai akil balik itu banyak mengeluarkan duit untuk diri sendiri atau untuk tanah? Diri sendiri. Kita tes, kita coba kalau ya. Teman-teman mahasiswa atau ibu dekan beli kalung harga 20 juta. Berapa banyak itu? Harga 20 juta untuk hiasan leher. Leher untuk tanah. Ibu beli anting harga 10 juta untuk hiasan telinga. Telinga untuk tanah. Mahasiswa beli HP iPhone A15. Ada A15 nah? Nak do, besok keluar lah iPhone A15. HP iPhone harga 25 juta untuk tanah. Teman mahasiswa beli baju harga 20 juta. Ada tak harga baju 20 juta teman-teman? Ya makai. Aduh, wah ya luar biasa itu dekannya mahasiswanya. Aduh harga 25 juta ya. Jangan sampai kalah dengan sehari ini. Sehari ini itu bajunya 40 juta sekali pakai. Coba bayangkan ya. Coba kita bayangkan. Lalu mana yang untuk kita? Teman-teman dalam dompetnya ada duit 100.000, 75, 50, 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000 lewat kotak amal. Kira-kira yang mana yang bakal masuk tuh? Masuklah yang warna abu-abu. Masuk yang 2.000.
Ternyata dari mulai akil balik itu banyak mengeluarkan duit untuk tanah, untuk cacing, bukan untuk kita. Kalau lalu untuk kita itu tadi 2000 masuk dalam kota amal. Itu bakal untuk kita di akhirat nanti. Bapak, Ibu, dekan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman yang hadir sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian hadir kita di tempat majelis ilmu, kata Rasulullah, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Coba tadi kita berjalan ke sini, berjalan niat tulus ikhlas ingin mendengarkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Alhamdulillah. Kemudian baru kita masuk ke sini. Siap teman-teman sekalian? Ya. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi, tentu timbul pertanyaan kepada kita. Kok bisa Ustaz ya? Ini Nabi Muhammad diperingati, sedangkan saya kadang tuh setahun lah 2 tahun tidak ada memperingati. Coba kita bayangkan, orang ini, Nabi Muhammad ini bukan sembarang manusia. Kenapa kita perlu mencontoh Rasulullah? Dia manusia. Contoh, Rasul manusia, Bu. Rasul peludah, itu juga manusia peludah. Tapi ludah Rasul obat. Ludah kita virus, penyakit. Nah, penyakit kita mau penyakit. Ya. Penyakit. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah itu singgah di Gua Sur bersama Abu Bakar. Istirahat Rasulullah sampai Rasul tertidur di pangkuan Abu Bakar. Ternyata dalam gua tersebut ada sebuah lubang ular, Bu. Maka dipatoklah Abu Bakar oleh ular tersebut sampai Abu Bakar meneteskan air mata. Jatuh ke pipi Rasulullah. Bangun Rasul. Wahai Abu Bakar, apa gerangan engkau menangis? Kenapa wajah engkau pucat? Ya Rasulullah, tadi ketika engkau tidur ya Rasul, saya dipatok oleh ular. Mana ini? Apa kata Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, langsung sembuh. Coba kalau ludah kita, kalau tidak pertama bengkak bercampur gorengan. Rasul keringatnya harum, wangi. Keringat kita masam. Iya. Rasul tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau lah tidur itu tak tahu lagi dah. Dan sambil ngorok lah tidur lagi. Para Rasul itu tidurnya hanya mata yang pejam, hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya kita peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dosen, sahabat-sahabat, mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian timbul pertanyaannya, setelah kita mencontoh Nabi Rasulullah, kemudian kepada siapa yang pertama kali kita harus berakhlak? Yang pertama dulu kita harus berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Melaksanakan sholat. Coba teman-teman, saya mau tanya dulu. Teman-teman di sini hamba Allah? Kurang yakin nampaknya. Hamba Allah? Masya Allah. Ada Allah langsung bilang kamu hamba Allah? Tidak ada. Kita hamba Allah, Bu? Iya, hamba Allah. Siapa yang bilang? Kita sendiri. Ada Allah langsung bilang, hei hambaku. Tidak ada. Maka daripada itu, orang yang satu-satunya sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya, ini orangnya yang kita peringati, Nabi Muhammad. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Muhammad. Itu ngaku, saya juga bisa ngaku. Ibu dekan Fakultas Ekonomi Syariah, ini kakak saya nih, kenal saya dengan. Pas ditanya dengan ibu, kenal sama Ibu? Dak, kata ibu. Kira-kira macam mana Rasulullah? Oh,
berarti itu namanya ngaku. Nanti ketika kita di akhirat, ya Rasulullah, aku umatmu, tapi kita jarang bersalat kepada Rasul. Kira-kira apa kata Rasul? Awan umat di mana pula lah, hitam lah, umat di mana nih? Kenapa? Kita tak pernah bersalawat kepada Rasulullah, kita tak pernah mengerjakan sunnah Rasulullah. Kira-kira kenal tak Rasul dengan kita? Maka daripada itu banyak yang mengaku sebagai hamba Allah, ternyata hamba jabatan. Perkataannya hamba Allah, perbuatan hamba setan, hamba harta, hamba wanita. Maka oleh karena itu, teman-teman sekalian, dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ayo semuanya, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka setiap yang di muka bumi Allah ini, gunung itu makhluk. Kemudian apalagi air makhluk. Kita manusia makhluk. Pertanyaannya, yang namanya makhluk pasti harus tunduk kepada yang menciptakan. Maka baik-baik dengan makhluk. Jangan sampai nanti kita tidak baik dengan gunung. Supaya apa? Supaya gunung meletusnya pelan-pelan. Ya, harus baik-baik dengan air supaya air secukupnya bisa kita gunakan. Jangan sampai membawa tsunami, banjir. Harus baik-baik dengan angin supaya angin tersebut tidak terlalu kencang niupnya. Maka pertanyaannya, kita sebagai makhluk harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, spirit Maulid Nabi Muhammad SAW menebar empati, perkuat silaturahmi. Yang pertama teman-teman ya, hadir ke tempat ini niatnya apa? Dengar ceramah, satu. Yang kedua, iya yang bisa. Tempatnya tinggi biar nampak kan. Nah, yang kedua, menjalin silaturahim. Masya Allah. Sebab kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, ayo jalin silaturahim.
Pernah suatu ketika ya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin berdoa, engkau tolong aminkan. Iya Jibril, silakan berdoa malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa malaikat tersebut? Yang pertama, jangan diterima amal ibadah seseorang yang masih durhaka terhadap kedua orang tuanya. Maka oleh karena itu, wa'budullaha wa la tusyriku syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, sembahlah Allah, kemudian berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Pertanyaannya, banyak teman-teman berbuat untuk ibu atau untuk pacar? Ibu. Yang benar, ingat tanggal lahir ibu? Jam 11 malam, tunggu sampai jam 12 malam. Oh, yo pacar dengan ulang tahun malam. Oh, sampai begadang ingin mengucapkan saja dia happy birthday beb, kirim ke WA. Ibunya ulang tahun, ayahnya ulang tahun, tidak tahu tanggalnya, tidak pernah ngucapinnya. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Pernah kita mendoakannya setelah selesai sholat? Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ingat teman-teman, yang menjadikan kita sukses itu bukan diri kita. Mungkin bisa jadi ibu kita yang di tengah malam sujud menangis mendoakan kita, ya Allah, jadikanlah anak saya ini orang yang sukses. Anak saya ini orang yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada kedua orang tua. Ya Allah, jadikanlah mereka itu orang yang dibutuhkan di masyarakat. Maka oleh karena itu, kalau kunci ingin sukses bukan hasil dari usaha kita, doa seorang ibu. Cukup bayangkan. Pernah suatu ketika sebelum zaman Rasulullah itu ada doa seorang ibu. Coba bayangkan, doa tersebut doa yang tidak baik dikabulkan oleh Allah, apalagi doa yang baik. Ini ada seorang laki-laki namanya Juraid. Juraid ini punya seorang ibu. Dia orang soleh, bergaul dengan baik. Maka ketika itu Juraid sedang sholat, dia sholat sunnah. Maka ibunya manggil, Juraid. Juraid terdiam karena dia sedang sholat sunnah. Satu kali, Juraid. Dua kali, belum ada juga jawaban. Juraid, belum ada juga jawaban. Apa kata ibunya? Juraid, sebelum engkau meninggal, engkau akan ketemu dengan seorang perempuan yang nanti mengaku hamil anakmu, atau perempuan yang hina. Maka pas suatu ketika datang seorang perempuan kepada masyarakat, ngapa? Saya dihamili oleh Juraid. Langsung warga tersebut, wahai Juraid, engkau munafik. Di depan kami engkau baik, rajin sholat, rajin ibadah, rajin bersedekah. Ternyata engkau menghamili seorang perempuan. Pas ketika tersebut, apa kata Juraid? Tunggu dulu, jangan langsung kita percaya dengan perempuan tersebut. Nanti setelah anak ini lahir, kita tunggu siapa bapaknya sebenarnya. Maka pas ketika itu ditunggu budekan sampai anak tersebut lahir. Setelah lahir, si Juraid ini bertanya kepada orang yang mengetahui bahwasanya ditusukkan jari telunjuknya ke pusat anak tersebut. Atas izin Allah, Maha Kuasa Allah berbicara bayi tersebut bahwasanya bapaknya adalah siapa? Siapa? Bukan Juraid, pengembala kambing. Maka pas ketika tersebut
langsung orang rombong masyarakat, rombong warga tersebut minta maaf kepada Juret. Coba bayangkan pertanyaannya, doa yang buruk saja dikabulkan oleh Allah, apalagi doa yang baik. Namun kita sering terkadang kuliah yang baik ya, kita ngekos, disuruh kuliah kita keluyuran malam, boncengan, akhirnya mondar-mandir malam, mondar-mandir masuk angin gembong. Siapa yang rugi nanti? Maka daripada itu, mari bersama-sama kita jalin silaturahim dengan kedua orang tua. Mungkin kita sudah lama tidak berjumpa dengan orang tua. Nanti habis kita pulang dari sini, ayo salim orang tua, cium tangan orang tua, cium pipinya, peluk tubuhnya yang erat. Kenapa? Bapak, ibu mungkin ketika di dusun kita di sini tidak tahu apa yang dia lakukan. Hujan panas yang diderita oleh seorang ayah mencari sesuap nasi, menyekolahkan atau membayar uang kuliah kita. Coba bayangkan. Itu sedangkan asik-asik last semester. Kira-kira yang di sini teman-teman semester berapa? Paling tinggi ya? 7. Jangan sampai semester 11-nya. Ikut kadang Bu ya, mohon maaf. Kadang tuh mahasiswa tuh udah semester 9 belum juga lagi. Lah semester 10, aduh semester 11 tuh lah deol lagi. Keluarkan. Kenapa? Ternyata kita banyak mainnya dibanding dengan amanah yang dituntut orang tua kepada kita. Bapak, ibu, teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu banyak pemuda-pemudi zaman sekarang hanyut dengan budaya barat. Kenapa? Kita ini hobi mencontoh, hobi meniru. Lah nampak putih dikit, mulai kita menyentuh. Orang terkadang ada pakai baju di atas tertutup, di bawah terbuka. Di bawah tertutup, di atas terbuka. Kadang-kadang mohon maaf Bu Dekan, saya kadang tuh apalagi malam minggu, ya Allah, itu kadang tuh habislah amal ibadah gara-gara nengok tuh. Ya, kadang tuh bawa motor, pakai rok-rok mini terkadang. Bendoko kalau ditengok pedusuk, dak ditengok, ikut jarang nampak. Ya Allah. Enak kalau kita tuh tengok tuh artis Korea, artis India, putih mulus perutnya. Iku tidak mencontoh tuh juga pusat pada ki, perut hitam, berbulu pula. Itu yang dicontoh, bukan orang. Zaman sekarang hanyut, kita dijajah oleh budaya barat. Dan apa? Ini tadi dengan fashion atau dengan pakaian, kita hobi mencontoh. Akhirnya apa? Terkadang itu bukan semua salah dari seorang anak. Kadang orang tuanya, pacarnya pergi ke rumah, diizinkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa saya? Contohnya namanya Anton. Ada Anton negara? Tidak ada. Anton. Ada apa nak? Eko nak bawa si Julita. Ada Julita nak? Bawa ada. Insya Allah. Ya mohon kalau ada namanya Julita bawa pergi makan bakso keluar pada malam minggu. Apa kata maknya? Bapaknya, jangan dibawa anak saya. Kalau engkau unian serius, ya buat surat perjanjian. Habis kuliah langsung nikah. Tuh baru. Maka apa? Dibolah bapaknya aku tadi. Apa nak? Eko nak bawa Julita apa pak? Makan bakso keluar. Oke, kami belikan bapak dengan ibu bakso. Bawa anak. Disogok bakso, anak dibawa pulang. Dibawa keluar, keluyuran. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang lebih parahnya. Berkata istrinya, biarlah bang,
orangnya. Itu dulu lebih parah lagi. Jangan disalah. Maka oleh karena itu hanyut itu dengan budaya barat. Terkadang gitu dijemput pacar pergi malam mingguan. Terkadang bapak ibu ya lewat sayo. Nih baru di Bungo, bukan lagi di Jambi. Mungkin lebih parah lagi. Di Bungo nih kota gitu. Yang bukan mahram, gonceng-goncengan. Sampai-sampai yang pakai motor apa tuh? Motor ninja. Kalau pas ada polisi tidur tuh rem depan tuh sangat jauh terkadang. Ngapa? Maka oleh karena itu dibawalah keluyuran. Akhirnya kok pilih mudik ngabis minyak motor. Pas pulang masuk angin, gembung perut. Ternyata yang rugi tanpa sadar perempuan. Maka oleh karena itu mari bersama-sama kita contohkan akhlak Rasulullah. Rasul itu segala contoh. Maka oleh karena itu yang kedua, doa malaikat Jibril kepada Allah, ya Allah, tolong jangan diterima amal ibadah orang yang tidak mau memaafkan. Terkadang mohon maaf kita punya selisih paham antar organisasi contohnya atau antar fakultas. Namun kita menyimpan rasa dendam, kita simpan bertahun-tahun. Jangankan sampai bertahun-tahun, 3 hari saja kita di dalam Islam tidak boleh tidak bertegur sapa. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'un, orang yang memutuskan silaturahim. Maka daripada itu, untuk memanjangkan umur kita, untuk memudahkan rezeki kita, jangan silaturahim. Bapak, ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap empati kita. Kita contohkan Rasulullah. Coba bayangkan teman-teman. Di zaman Rasul ketika dia berdakwah mengajak seseorang, ini ada orang tua buta yang ngemis di pasar. Apa gawenya? Setiap hari yang keluar dari ucapannya, Muhammad celaka, celaka Muhammad, dia tukang sihir, dia tukang tipu, jangan ikuti Muhammad. Namun apa? Rasul selalu membawa roti untuk beliau, bawa makanan. Coba bayangkan, ini orang tua buta setiap hari menghina Rasulullah, disuap oleh Rasulullah makanan setiap hari. Karena orang tuanya tadi gigi lah melugo, tahu melugo nak? Lah habis, maka dilembutkan makanan tersebut oleh Rasulullah sampai Rasul lembutkan dengan mulutnya. Dikunyah oleh Rasulullah makanan tersebut, disuap kepada pengemis buta tersebut. Coba bayangkan, Rasul tak sedikit pun merasa kesal, tak sedikit pun merasa dendam dengan orang tua tersebut. Lantas bertahun Rasul menyuapi orang buta tersebut. Setelah Rasul meninggal dunia, Abu Bakar bertanya kepada istri Rasulullah, wahai Aisyah. Jadi orang yang paling banyak mengerjakan sunnah Rasulullah itu Abu Bakar. Wahai Aisyah, masih adakah sunnah Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayahanda, hampir semua sunnah Rasul telah engkau kerjakan, hanya satu. Apa itu Aisyah? Rasul setiap pagi dia pergi ke pasar menyuap pengemis buta tersebut. Maka pergilah Abu Bakar. Setelah sampai di situ, ternyata yang keluar dari ucapan pengemis itu, celaka Muhammad, yang ikut Muhammad, Muhammad tukang sihir. Sampai Abu Bakar geram namanya. Maka apa kata Abu Bakar? Dia ambilnya roti, disumbat, belum habis dalam mulut, disumbat lagi, disumbat lagi. Apa kata orang tua tersebut? Wahai kencangnya nongkrong umatnya, ikut ada orang biasa kok. Maka bertanya, wahai Tuhan, siapa engkau? Ternyata apa kata Abu Bakar? Orang tua buta pengemis tadi bertanya,
engkau bukan biasa orang yang menyuapiku makanan. Dia selalu menghaluskan makanan tersebut. Saya mudah menelannya. Ikut sumbat-sumbat di ke mulutnya. Ngapa? Iya, gara-gara dihinanya Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Betul yang engkau ucapkan, wahai pengemis atau orang tua. Saya sahabatnya, orang yang menyuapi engkau telah meninggal dunia. Siapa itu, wahai Tuhan? Dia adalah Muhammad. Langsung pengemis itu menangis. Ya Allah, langsung dia menangis. Saya tak tahu yang menyuapi setiap hari makanan adalah Nabi Muhammad. Coba bayangkan, tak pernah Rasul dendam sedikit pun dengan orang yang menghinanya, sampai dia bersahadat beriman kepada Allah, pengemis buta tersebut. Setiap hari ada juga Rasul ketika ingin sholat selalu diludahi oleh seorang perempuan suruhan Abu Lahab. Pas nak ke masjid, alhamdulillah. Kalau teman-teman ketika diludah apa rasanya? Kalau tak nak ambil kau, kalau tak ini kayu ambil. Rasul apa? Alhamdulillah. Pergi Rasul terus. Besok Rasul mau ke masjid lagi, diludah lagi. Tak pernah Rasul marah. Terus. Pas keesokan harinya, bertanya Rasul, kok ada lagi orang yang meludahnya besok? Aduh. Aku bertanya dengan tetangga, kemana orang tersebut? Wahai Muhammad, ini orang punya rumah sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Apa Rasul mengambil kayu, masuk dalam rumahnya, dipukulnya orang tersebut? Tidak. Pulang Rasul, diambil makanan. Coba bayangkan. Diambil makanan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pergi ke rumahnya. Siapa? Assalamualaikum, siapa engkau? Saya Muhammad, kata orang tersebut. Ngapo kau ke situ? Langsung tegang wajah perempuan tersebut. Ngapo? Dikiranya Nabi Muhammad nak balas dan dendam. Ternyata apa kata Nabi Muhammad? Aku dengar engkau lagi sakit. Itu makanya aku menjenguk. Pergi, masuklah. Setelah masuk, wahai Muhammad, sungguh mulia hati engkau. Abu Lahab yang menyuruhku untuk meludahmu setiap hari, tak pernah dia jenguk saya. Tak tahu saya sakit. Kemudian apa lagi? Keluarga dekat saya tak pernah jenguk saya. Engkau pertama kali orang yang menjenguk saya. Mau menangis sejadinya orang tersebut beriman kepada Allah. Maka daripada itu, ketika kita punya kelebihan, ayo bantu kawan. Ada sikap empati kita. Ingat, semua itu titipan. Maka kita pertanyaannya, orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Belajar dengan tukang parkir. Kenapa dikatakan begitu? Tukang parkir mobil banyak, mereknya bagus-bagus, Petun, Pajero, Brio, KRP, BRP. Pernah tak tukang parkir sombong? Kira-kira ngapa tak pernah? Punya orang. Berarti tukang parkir hanya merasa dititipkan. Maka yang pertama, titipan tak boleh membuat sombong. Dititipkan harta, jangan sombong. Dititipkan jabatan, jangan sombong. Dititipkan anak, jangan sombong. Ketika titipan tersebut yang nitip mau ambil, tak ada satupun yang mampu menghalanginya. Yang pertama, titipan tak boleh membuat sombong. Yang kedua, titipan harus dijaga. Contoh, ibu dekan pergi ke pasar atas, parkir mobil Brio. Setelah sampai di pasar atas, Pak, titip mobil. Siap. Pergi ibu dekan belanja. Setelah belanja, pas ibu dekan mau pulang, dilihat ban mobil kempes, spion pecah, kaca mobil retak. Kira-kira ibu marah enggak, Bu? Pasti marah. Kenapa? Itu nitip. Kenapa tukang parkir enggak dijaga? Teman-teman nitip motor, ketika motornya bannya hilang, marah gitu. Maka ketika dititipkan oleh Allah harta tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah. Dititipkan ilmu oleh Allah, tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah. Semua itu adalah titipan.
Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita contoh, kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saya nak tanya dulu, yang rajin baca Quran di sini mahasiswa apa mahasiswi? Mahasiswi. Ya, coba kita tes kalau yo mahasiswi. Siap ya? Ya. Yang mahasiswi, silakan nanti sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sadaqallahu nazim. Coba tes yang mahasiswa. Nah, jangan nak mundur-mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu lam yalid wa lam yakul lahu. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk mahasiswa. Ternyata mahasiswa rajin baca Al-Quran. Oh, ada adil Ustaz. Iko yang mahasiswa ayatnya pendek-pendek, kami yang panjang. Yo, kita tes lagi. Gitu kasih yang mahasiswa ayat yang panjang. Yang mahasiswi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Sadaqallahul azim. Ya, yang mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Masya Allah. 83 ayat hafal mahasiswa. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk mahasiswa, mahasiswi Fakultas Ekonomi Syariah. Mudah-mudahan semuanya rajin baca Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu dekan, bapak dosen, mahasiswa, mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, setiap tahun kita memperingati Maulid, jangan sampai hanya kita hadir ke sini, selfie, share ke Facebook, share ke Instagram, share ke WA. Cuma sebatas itulah. Namun pas balik ke rumah, tidak berbekas di hati itu. Apa? Pas di sini, oh iya nih lah, terus aku harus kayak gini, ahlaknya harus gini. Ternyata pas pulang tuh, ya Allah. Terkadang kita tuh ingat Allah tuh hanya apa? Ketika susah nih. Coba kalau ketika senang, tidak pernah nyebut nama Allah. Ya, pergi ke situ kemari. Ketika duit banyak ya, yang dikatakan teman. Ingat ya teman mahasiswa, yang benar-benar teman atau sahabat, kalau kita ingin mengetahui ketika kita lagi susah. Nah, kadang tuh kawan datang waktu kita adu ini, adu itu. Tapi pas kita butuh, dimatikan apanya tuh, dibuat model pesawat. Supaya kok jangan telepon, nak minjam duit contohnya. Ya itulah terkadang mahasiswa kan ngetos, butuh duit. Ya, pengalaman biasa. Ya, saya juga mahasiswa dulu. Jadi ngekos tuh, Masya Allah, masak sendiri. Kadang tuh kalau aku beli nasi keluar, butuh duit. Pokoknya daripada itu, jangan sampai nanti ketika kita menuntut ilmu, tidak ada hasilnya. Maka kita contohkanlah akhlak Rasulullah SAW. Sekarang sudah jam 2 jam setengah. Ya, terus setengah 12. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita bersalawat dulu. Salawat Allahul kafi.
Tuh 2, 3 sempat ya teman-teman. Allahul kafi Rabbunan kafi Qasanan Wajadanal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Wani'mal kafi Alhamdulillah. Mudah-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan, sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadanal kafi Wajadanal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Wani'mal kafi Alhamdulillah. Indung kepala indung, hujan dimudi di seni mendung. Banyak perempuan keluar nggak pakai kerudung, pulang malam perutnya gembok. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadanal kafi Wajadanal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Wani'mal kafi Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Sebab kenapa pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, retaknya itu menjadi ukiran. Tak ada lautan yang tak berombak, ombaknya itu menjadi hiasan. Tak ada tuyul yang tak botak, botaknya itu memang kenyataan. Tak ada bisul yang tak bengkak, bengkaknya itu mohon dikempeskan. Tak ada kata manusia yang tak salah, salahnya itu mohon dimaafkan. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه وعلى نسأل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الصلاة في الدين في الدنيا والآخرة، وعافية من الجسد وجنة في الأرض وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت النجاة من النار والأفوى عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baiklah, selesai sudah rangkaian acara kita pada hari